Halo, perkenalkan nama saya Davito Bridges Jurun. Saya mahasiswa Universitas Katolik Sugiyo Pranoto Semarang, angkatan 2020 Teknik Elektro. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas konversi energi tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi. Geothermal power plant atau pembangkit listrik tenaga panas bumi pada prinsipnya sama seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Hanya saja pada PLTU, uap yang dihasilkan dibuat di permukaan menggunakan boiler, sedangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi, uap berasal dari panas bumi untuk menghasilkan energi listrik. Panas yang dihasilkan per bumi ini dapat berupa uap air maupun air panas yang kemudian digunakan untuk memutar turbin yang dikopel langsung dengan rotor generator untuk menghasilkan energi listrik. Lalu bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi? Yang pertama, uap dari sumur mula-mula akan dialir ke steam receiving header yang berfungsi untuk menampung uap panas bumi yang terdapat vent struktur atau pelepas uap. Karena uap bumi dari sumur uap tidak murni, maka uap kemudian disalurkan ke separator yang berfungsi memisahkan partikel padat yang terbawa bersama uap. Dari separator masuk ke demister yang berfungsi memisahkan butiran air dari panas untuk menghindari terjadinya vibrasi dan pembentukan kerak pada sudut dan hasil turbin. Uap yang bersih akan dialirkan ke turbin melalui main steam valve, dan uap akan menggerakkan turbin dan memutar generator yang akan menghasilkan energi listrik. Dan agar bisa diparalelkan dengan sistem distribusi Jawa Bali, tegangan listrik akan dinaikkan hingga 150 kV melalui step up transformer. Dan uap berkas turbin dikondensasikan di dalam kondenser, dan proses terjadinya akibat penyerapan panas oleh air pendingin yang diinjeksikan lewat spray nozzle. Level air kondensat sangat dijaga dalam kondisi normal oleh cooling water pump, lalu didinginkan di cooling tower sebelum disirkulasikan kembali. Kelebihan air kondensat akan diinjeksikan kembali ke dalam reservoir melalui injection wheel. Reinjeksi dilakukan untuk pengurangan pengaruh ke pencemaran lingkungan, mengurangi ground subsidence, menjaga tekanan. Dan berikut video ilustrasi penjelasan cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi. Di sini terdapat magma sebagai panas bumi. Di sini juga digambarkan selama ribuan tahun air hujan meresap melalui celah permukaan bumi dan mengumpul di atas magma. Kemudian magma akan memanaskan hingga 500 derajat Fahrenheit yang akan membuat air hujan tersebut akan menjadi uap panas. Dan di sini sumur produksi dibor pada kedalaman 3.000 kaki hingga 10.000 kaki. Dan karena pada kedalaman tersebut terdapat panas bumi yang akan naik, atau zat cair yang terdapat di panas bumi akan naik menuju ke sumur produksi, dan zat cair tersebut akan disalurkan ke separator di mana uap panas akan dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine dan kemudian diinjeksikan ke reservoir dan kemudian akan dipanaskan oleh panas bumi dan akan dimanfaatkan kembali. Dan inilah yang menjadikan panas bumi menjadikan energi terbarukan. Kemudian uap panas akan dialirkan ke pembangkit listrik melalui jaringan pipa uap panas. Dan di sini pipa uap panas dibuat melingkar dikarenakan pipa akan menguap karena uap panas yang sangat panas.
Kemudian uap panas akan masuk ke scrubber untuk memisahkan kotor-kotoran sebelum masuk ke dalam bilah turbin. Dan di sini uap panas akan memutar bilah-bilah turbin. Turbin akan memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik, muatan listrik, atau disebut generator. Kemudian generator menghasilkan listrik yang kemudian di dalam trafo akan dinaikkan tegangannya sebelum dialirkan ke jaringan Jawa Bali dan kemudian akan disalurkan ke rumah. Pembangkit listrik ini memiliki banyak keunggulan, karena itu pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah sumber energi yang dapat diandalkan. Lalu, apa saja keunggulan pembangkit listrik tenaga panas bumi? Yang pertama adalah efisiensi biaya, karena biaya operasi PLTP lebih rendah daripada pembangkit listrik yang lain. Yang kedua, ramah lingkungan, energi yang clean, karena pembangkit listrik tenaga panas bumi ini menggunakan energi dari panas bumi. Yang ketiga adalah energi storage, yaitu mampu berproduksi secara terus-menerus secara 24 jam, sehingga tidak membutuhkan tempat penyimpanan energi. Yang keempat adalah tingkat ketersediaan yang sangat tinggi, yaitu di atas 95%. Yang kelima adalah binary cycle, atau bebas emisi atau polusi. Yang keenam adalah tidak menggunakan bahan bakar, dan yang terakhir adalah competitive pricing, atau harga yang dijual cukup murah dan dapat bersaing dengan pembangkit listrik swasta lainnya. Lalu, apa saja kekurangan pembangkit listrik tenaga panas bumi? Yang pertama, biaya modal yang tinggi. Dikarenakan pembangunan listrik panas bumi ini memerlukan biaya yang besar, terutama pada eksploitasi dan pengeboran. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik. Yang ketiga adalah kurang efisiensi, namun karena tidak perlu menggunakan bahan bakar, sehingga efisiensi tidak merupakan faktor yang begitu penting. Dan berikut adalah contoh penerapan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di PLTP Sibaya di Sumatera Utara dengan kapasitas 12 MW. Yang kedua di PLTP Dieng di Jawa Tengah dengan kapasitas 60 MW. Yang ketiga di PLTP Salak di Sukabumi dengan kapasitas 377 MW. Dan yang keempat adalah PLTP Wayang Windu di Pangalangan dengan kapasitas 227 MW. Sekian presentasi saya, terima kasih.